وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشرف القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل. رواه البخاري ومسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tidak terhingga. Dengan kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Bersolawat mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di yaum Jumat ini, dengan kita membasahi lisan kita, dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bersama mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berpesan untuk diri sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Mari sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan semaksimal mungkin sampai dengan akhir hayat kita nanti. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala selama ruh masih tertanam di jasad, selama kita masih bisa mengucap, selama kita masih bisa melihat, selama kita masih bisa mendengar, sampai ruh kita dicabut melalui malaikat Jibril atas utusan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan takwa, lisan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tatkala kita menutupkan mata kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, beberapa hari yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan barakah, dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan itu datang, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah. Kini kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Apabila kita beramal dengan baik, kita beramal dengan sangat-sangat maksimal, maka pertahankanlah itu, bahkan tingkatkan kembali. Namun mungkin sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa dan kelemahan, mungkin kita lalai selama di bulan Ramadan kemarin. Mungkin kita banyak meninggalkan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali kita tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan suci kemarin. Maka marilah sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, kita bermuhasabah untuk diri kita masing-masing, bahkan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bulan yang penuh dengan ampunan rahmat dan maghfirah dan dilipat gandanya segala macam perbuatan baik telah meninggalkan kita, tapi anjuran-anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya ada pada saat di bulan suci Ramadan. Sebagai contoh misalnya, siyam dan qiyam, puasa. Tidak saja kita puasa di bulan suci Ramadan, ada puasa setelah bulan suci Ramadan yang disebut dengan puasa Syawal 6 hari. Dan juga ada puasa yang namanya Senin Kamis.
Dan juga ada yang namanya puasa Ayyamul Bid dan tanggal 13, 14 sampai 15 setiap pertengahan bulan setiap bulannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka syiyamid dahr." Hadis riwayat Muslim. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula banyak anjuran-anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tercatat di dalam Al-Qur'an untuk kita qiyam bangun malam untuk melaksanakan ibadah bermunajat kepada Allah dengan kita salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa yaqadu imra'atahu fa shallat fa in abat madha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat wa yaqadat zawjaha fa shallat wa in aba madha fi wajhihi al-ma'." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yang seorang suami bangun malam kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikan air tersebut di wajah istrinya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya itu menolak, ia percikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mari segeralah kita untuk melakukan berbagai ketaatan mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita detak jantung, kita masih dalam keadaan luang, kita masih dalam keadaan sehat sebelum kita sakit, kita masih dalam keadaan diberikan umur yang panjang sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita tergolong hamba-hamba Allah yang menyesal, karena penyesalan itu percuma nanti di yaumil akhirah. Az-Zumar ayat 56. Mereka orang-orang yang menyesal. Ya hasrata ala ma qarrattu fi jambillah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar berfirman, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Az-Zumar ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mencatat, menuliskan di dalam Al-Quran, Az-Zumar 58, mereka yang ketika nanti di yaumil mahsyar melihat azab, melihat neraka, mereka mengatakan, "Lau anna li karratan fa'akuna minal muhsinin." Seandainya aku dapat kembali melihat dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang akan berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau na'udzubillah, kita tergolong hamba-hamba Allah, kita tergolong manusia yang ketika melihat azab demi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Di dalam surat Fatir ayat 37, "Rabbana akhrijna na'mal khalihan ghairal ladzi kunna na'mal." Yang artinya, ya Tuhan kami, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah kami dari neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Niscaya kami akan mengerjakan amal sholat yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hendaklah kita senantiasa menjaga terus mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyampaikan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qaradtu 'alaihi." Rawahul Bukhari. Yang artinya adalah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jangan kita meremehkan yang namanya kebaikan kecil. Kebaikan kecil di mata manusia boleh jadi itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah gambarkan, ada satu riwayat seorang wanita penzina yang dia hanya memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia itu kecil, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Tapi juga jangan kita sekali-kali meremehkan dosa-dosa kecil. Di hadapan kita itu dosa kecil, tapi jangan kita katakan itu perbuatan dosa kecil. Kalau itu tertumpuk, maka itu akan menjadi dosa besar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis riwayat Tabrani, "Iyyakum wa muhaqqaratil dzunub." Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari sama kita istiqamah dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, sehatkan badan kita dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah begitu mencintai orang yang melakukan perbuatan kecil tapi terus istiqamah, sebagaimana sabda Rasulullah, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Allah mencintai orang yang melakukan perbuatan sedikit, perbuatan kecil menurut pandangan manusia, tapi terus istiqamah dia lakukan. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang meraih kemenangan di dunia wal akhirah. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya khutbah di kesempatan Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi al-fakir sendiri dan bagi para jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المكارم الأمور ويكره سفافها. يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك، واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.